Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Allah dan restu mama papa. Apa lanjutan ya? Ya, nggak jelas. Aku terima. Jadi kita punya sebuah kabar gembira buat kita. Buat kalian mungkin biasa aja. Kasih tahu. Buat gue agak sedikit tidak gembira. Kasih tahu apa tuh? Kita habis lamaran. Gue udah pakai. Punya gue ketinggalan di toilet. Parah banget. Terus apa? Dah. Kita mau bahas lah. Kan di sini kan pasti banyak juga orang-orang yang mungkin lagi di posisi yang sama kayak kita, lagi mau nikah, mau lamaran tapi nggak tahu mulai dari mana. Kita jadi mau sharing lah sedikit-sedikit. Sok banget sih. Walaupun yang kita alami juga mungkin bukan yang ideal ya. Benar ya. Tapi ini semua sebenarnya mengikuti dan bisa di-adjust dengan selera dan juga ekspektasi tiap orang, benar. Sama seperti warga-wargi juga, kita pun nggak tahu awalnya harus mulai dari mana. Kita kan pacaran udah 2 tahun, mau nikah, kita nggak tahu nih proses dari pacaran ke nikah tuh gimana sih, apa aja prosesinya, apakah perlu lamaran, apakah perlu siraman atau apa, kita nggak tahu sama sekali, kita nggak ngerti gitu. Nah, terus ya kita cari tahu sendirilah. Jadi apa yang pertama kali kita lakukan? Kita ngobrol berdua, ya kan? Setelah berapa lama kita pacaran? Setelah 2 tahunan. Ya, kapan kita ngobrol? Kita ngobrol kapan ya itu? September tahun lalu lah ya. Ya, sekitar. Ya itu kita udah 2 tahun pacaran. Kita ngobrol apa itu? Kita ngobrol ini kayaknya ya kita juga udah pacaran lama. Putus aja yuk. Gitu. Terus gue bilang yuk gitu, udah selesai. Kita ngobrol, mungkin ya udah nikah aja yuk gitu. Nah tapi gimana nih ngomongnya gitu kan, dan persiapannya tuh gimana gitu kan. Ya dengan Anabel atau analisa gembel kita ya paling easy ya kita izin dulu ke orang tua gitu kan. Bukan izin sih, yang ngasih tahu lah gitu. Kalau kita mau ke jenjang yang lebih serius gitu. Nah sesuai plan kita, kita akan ngomong sama orang tua gue itu bulan Desember 2023. Betul. Kenapa kita pilih Desember 2023? Karena mau ke Bali. Iya kayaknya kan. Iya ya. Karena emang kita punya family trip gitu, mau ke Bali. Family trip dia, gue cuma numpang. Iya, karena lo mau kondo. Yes. I'm proud of it. Jadi karena momennya mungkin pas di Bali kan fokus ya, maksudnya kayak lagi togetherness banget nih, dan kebersamaan. sepi juga kan, maksudnya. Iya, ada lagi vacation kan. Lagi vacation, jadi semua orang kayak lagi loose. Iya gitu, jadi kita ngobrol. Rencananya kita berdua mau datang ke keluarga gue buat bilang kalau kita mau ke jenjang yang lebih serius gitu kan. Yes. Nah nanti dari situ baru kita ngobrol lah. Abis ini mau lamaran kah, mau siraman kah, ya, mau nikah kapan? Sekalian tanya gitu, maksudnya gimana harusnya kan, yang benar ya. Ya gitu. Ternyata. Tahu dong. Ternyata ini yang mana dulu nih? Maksudnya? Ternyata bokap gue meninggal. Kok gitu? Oh enggak, yang mana dong? Ya udah nggak apa, lanjut deh. Ya udah. Lanjut. Ternyata bokap gue meninggal guys, gitu. Anak Jadi, yatim dia. Iya anak yatim. Jadi, ya gue lumayan sedih sih. Mungkin bokap gue. Lumayan, parah banget. Ya maksudnya, gue sedih. Cuma maksud gue for the marriage part, gue lumayan sedih gitu loh. For the losing semua yang dia meninggal gue sedih. Cuma maksudnya ya udah lanjut. Kalau yang nikah ya gue lumayan sedih gitu. Karena gue mikir ini bokap gue ini kan gue anak satunya gitu kan, cewek pula gitu kan. Jadi mungkin dia wondering gitu loh kayak emang ada yang mau sama dia ya? Oh bukan, maksudnya kayak gue end up sama siapa gitu nanti. Makanya gue sedih di situ. Nah ternyata lu sedih karena bokap lu? Oh jadi kita nggak bisa izin sama bokap lu? Iya itu gue sedih. Maksudnya kayak ya tau lah lo pacar gue, cuman maksudnya akankah kita nggak sempet ngomong gitu bahwa kita mau nikah nih. Iya gitu. itu yang gue sedihkan gitu. Iya. Nah ternyata
ternyata pas akhirnya kan walaupun maksudnya bokap gue meninggal, keluarga gue agree untuk kayak ya kita tetap ke Bali aja deh gitu. Mungkin bokap gue juga maulah kita tetap pergi ke Bali gitu kan. Nah sampai di Bali, setelah beberapa hari di Bali, tiba-tiba di saat Aldis dan gue sudah sepakat kita mau ngomong sama keluarga gue kalau misalnya kita memang mau menikah, tiba-tiba Aldis mengeluarkan cincin. Dan dia langsung nge-propose ke gue di depan keluarga gue. Yang gue kira mereka nggak tahu kalau misalnya kita mau nikah gitu. Jadi tuh surprise gitu. Itu masih kebingungin sih. Jadi sebenarnya kalau lu nggak ngerti, jadi gini, tadinya kita mau ngomong bareng kan ke bokap nyokapnya Anissa bahwa kita mau nikah. Tapi ternyata bokap meninggal kan, jadi tinggal ada nyokapnya. Nah akhirnya kita berdua janjian untuk ngomong sama nyokapnya aja di Bali. Nah pas kita berdua udah siap nih, udah ngumpulin keberanian, duduk bareng, ada tantenya, ada nyokapnya, ada omnya, kita udah siap banget mau ngomong. Tiba-tiba gue ngeluarin cincin dan ternyata sebetulnya gue udah janjian sama nyokapnya dan sama tantenya bahwa gue akan kasih surprise nih ke Anissa. Tadinya kita mau izin bareng, ternyata sebenarnya gue udah izin duluan di belakang gue. Iya, tanpa dia tahu. Dan sebelum bokap gue meninggal. Bener, jadi sebenarnya bokapnya udah tahu kalau Anissa gendut. Oh. Kalau gue mau nikahin Anissa gitu. Jadi pas gue lamar, nggak ada cantik-cantiknya tuh gue. Mungkin emosional kali ya, mungkin antara kayak kaget, antara seneng, antara lega juga. Bokapnya udah tahu, dia tuh nangis kejer gitu, nangisnya nggak ada cantik-cantik ya. Iya. Gue akan post potongan sedikit, tapi nangisnya sangat tidak manis. Iya, tapi itu kan soalnya kayak gue sangat menyesali tidak izin ke bokap duluan gitu-gitu, tapi udah. Iya, dan sebetulnya selama di Bali tuh gue mencari apa ya, kayak ngingetin dia terus gitu, bokap lu udah gak ada, gimana lu sedih gak? Jadi gue kayak mancing biar dia makin sedih, biar lebih lega gitu pas gue ngomong, biar dia lebih emosional pas gue ngomong. Jadi selama di Bali gue kayak guilt trip dia gitu, kayak aduh nyesel banget ya ngomong buat kayak gitu. Tapi lo tuh kayak tetap ngobrol gitu ke gue, ini kapan ya enaknya kita ngomong ke bokap ke keluarga lo gitu tentang ini, enaknya kapan ya gitu. Tadinya tuh kita pengen ngomong pas lagi di kayak beach club gitu. Pak semuanya lagi cakep tuh pakai baju putih gitu kan. Tapi pas dia nanya ke gue, sekarang gak nih gitu. Gue bilang enggak deh gitu. Kayaknya agak hektik gitu, nggak fokus gitu. Ntar aja di villa gitu. Padahal tadi gue pengen lamar situ karena mantep kan, pinggir laut, di beach club bagus, keren lah tempatnya. Cuman kayaknya dianya mungkin sebenarnya kalau gue lamar oke aja sih. Enggak lebih memorable kalau di villa. Enggak. Akhirnya kita pulang ke villa, orang-orang udah pada ganti baju. Tante Wiwin tante gue bajunya udah kayak duster, warnanya campur-campur gitu. Betul. Tapi udah lebih memorable gitu menurut gue. Gitu. Nah, setelah lo propose gue, nyokap gue kan ngomong gitu ya setelah ini. Pokoknya kita ngomong dan sudah pas gue izin sama bokap nyokap lu juga udah dikasih tahu sih bahwa ini tuh bukan lamaran sebenarnya. Yang gue bilang lamaran waktu itu, yang gue get down on my knees terus ngasih cincin, itu bukan lamaran. Maksudnya nggak ada di Indonesia secara tradisi ya. Iya, dan itu bukan not in my mom's book. Iya, gitu. benar. Jadi nyokapnya tetap minta lamar secara keluarga gitu. Tetap keluarga gue harus datang ke rumah, minta izin, niatnya apa, ngasih tahu, disetujui atau enggak, kayak gitu. Jadilah kita akhirnya baru tahu bahwa oke, ternyata gue kebanyakan nonton film barat. Jadi akhirnya kita harus bikin lamaran lagi yang melibatkan keluarga besar. Iya, jadi setelah engagement ala-alanya di bulan Desember, kita lamaran resmi dengan keluarga itu di minggu lalu, tanggal 5 Mei 5.5. Benar. Tapi sebenarnya juga preface ke pembicaraan berikutnya, sebenarnya juga ekspektasi kita emang nikah tuh nikah aja ya, nggak ada kayak gitu-gitu kan. Maksudnya kita tadinya tuh kita sangat tidak mau yang meribetkan diri gitu loh. Iya, karena kita orangnya kita simple gitu loh, emang nggak suka acara gitu. Benar, kita males lah yang
ikutin tradisi atau formalitas gitu-gitu loh. Maksudnya kita pikir kita izin lamar habis itu selesai, tapi kan ya kita kan mau nikahan ini kan mau nggak mau ya acara bareng ya sama keluarga juga. Jadi ya udahlah, toh juga nggak terlalu ngeribetin, toh juga banyak yang nyumbang, jadi kita juga nggak ngeluarin banyak. Dan alhamdulillahnya maksudnya di luar sana tuh masih jauh lebih banyak keluarga yang lebih ribet lagi daripada kita gitu. Dan ini alhamdulillah mereka juga lumayan pengertian dan tahu kalau call-nya di kita gitu kan. Iya bener. Dan toh kita juga menikmati ketika keluarga kita senang, jadi ya udahlah. Iya. Nah habis itu gimana? Nah mungkin ke event yang minggu lalu kali ya. Iya oke. Nah ini yang resmi, lamaran resmi nih. Lamaran resmi, iya. Kita menyadari kalau memang menikahi seseorang itu juga artinya menikahi keluarganya. Berarti memang ini event yang include 2 keluarga gitu kan. Nah di situ banyak ekspektasi baru, terus banyak adjustment gitu kan. Nah di situ ada banyak keribetan lah yang kita nggak pernah tahu kita akan alami gitu. Ya sudah, di awal juga balik lagi ke prinsip kita mau santai. Tadinya kita pikir lamaran keluarga tuh benar-benar cuman keluarga utama gua, keluarga utamanya, keluarga intinya Anissa, ketemu ngumpul, habis itu ngobrol bareng. Dan sebenarnya awalnya tante lu dan nyokap lu juga kayak iya aja kan. Cuman terus kita announce ke keluarga besar tiba-tiba melibatkan diri nih. Nah sebenarnya momentumnya juga sih, karena kita itu lamaran beberapa minggu atau 2 minggu ya setelah lebaran, dimana lebaran itu tuh kan semua orang tuh kumpul dan ketemu sama kita kan, nanya lah kapan gitu kan. Nah kedua orang tua kita itu tuh ya mungkin gak enak kali ya kalau gak ngomong gitu kan, jadi disebut lah gitu, dan alhasil orang-orang pada pengen ikutan. Iya. Gitu. Nggak cuma pengen datang ya, tapi pengen melibatkan diri gitu loh, pengen ikut ngebantu dan lain-lain, berkontribusi. Jadi dari yang tadinya kita pikir cuma ngumpul keluarga doang di satu tempat, di rumah atau di restoran, jadilah acara yang lebih resmi gitu. Ada MC-nya, ada prosedurnya, ada cateringnya. Terus ada seating arrangement-nya. Iya benar, beli seragam. Iya. Padahal memang waktu lebaran itu gue udah bilang ini kita simpel aja gitu loh. Ngundang juga 40 orang, makan ya kalau bisa nasi box aja malah dulu kan kita mikir gitu. Terus tiba-tiba gue cuma ngomong gitu doang, tiba-tiba keluarga gue tuh pada kayak kita pakai baju apa, seragamnya apa, warnanya apa gitu. Terus itu tuh asli pengen nangis sih waktu saat itu, soalnya kayak itu bertentangan sama apa yang kita pengenin kan. Terus kita mikirin duit juga segala macam gitu-gitu. Tapi ya untungnya ternyata pas dijalanin banyak yang nyumbang alhamdulillah. Terus nggak cuma uang tapi juga energi sih, benar. Dan bantu mikir juga gitu. Benar, nggak cuma request doang gitu loh. Mereka benar all out, jadi kita pun kayak oh ya udah deh. Maksudnya kita juga happy jadinya karena mereka juga happy. Jadi ya udah ada beberapa ekspektasi mereka yang kita turutin lah ya gitu. Dan ternyata juga pas turutin juga nggak berat-berat banget. Iya gitu. Dan kita juga akhirnya menikmati gitu, karena kita juga jadi belajar kan proses seperti apa. Iya, dan kayak misalnya pada mikirnya gitu, ini pakai baju apa nanti, warnanya apa gitu. Nah itu di awal udah gue set gitu. Kalau gue mau ini simple, kalau lu mau seragaman ya lu sana pikirin sendiri gitu loh ya. Gue tinggal bilang gue pengen earth tone gitu, biar maksudnya mereka ada acuan lah gitu. Tapi ya benar gitu, nggak diribetin juga kalau misalnya emang kita udah state boundaries di awal gitu. Dan untungnya mereka juga bukan tipe-tipe yang nuntut gitu kan. Gitu. Nah terus gimana acaranya, akhirnya prosesinya seperti apa pas lamaran? Lo telat. Ya itu kan nanti deh prosesinya dulu. Oh ya prosesi. Iya. Sebenarnya rundownnya sih simple. Tadinya lebih ribet sih. Jadi rundownnya itu cuman keluarga Aldis datang bawa hantaran, terus habis itu diterima sama keluarga gue, terus semuanya pada duduk, terus habis itu perkenalan keluarga lo dulu. Itu lumayan panjang dan seru sih gitu, karena keluarga lo kan emang kocak kan gitu. Terus habis itu lanjut perkenalan keluarga gue.
Terus habis itu ini yang tidak disangka kalau ternyata lo akan ngomong langsung kan. Iya benar. Jadi awalnya tuh untuk penyampaian maksud itu akan diomongkan oleh juru bicara gitu, tapi tiba-tiba lu yang tiba-tiba ngomong. Iya, disuruh menyampaikan niatnya ngapain ke situ. Jadinya gue juga bales gitu. Abis saling menyampaikan niat. Lu kan jawab. Oh ya, gue menjawab. Lu gak ada niat ya, lu jawab. Oh iya, gue menjawab. Setuju atau enggak Iya, gitu. setuju atau enggak. Terus nyokap lu juga. Iya, nyokap gue, om gue, nenek gue juga. Nenek gue tiba-tiba nggak tahu, gue nggak expect banget Ribu bakal kayak gitu. Padahal sih. nenek sambung ya. Iya, nenek sambung gitu. Tapi ternyata dia sangat emosional. Iya. Terus foto kan abis itu ya. abis itu doa dulu. Oh ya, doa. Abis itu foto. Iya. Abis foto udah acara bebas, makan gitu, saling ngobrol-ngobrol. Yeah. Terus abis itu pas mau pulang semuanya pada duduk lagi, terus ngomongin tentang next stepnya apa nih gitu. Ya kita jawab aja next step pernikahan di tanggal insyaallah 5 Oktober gitu. Terus abis itu keluarga gue ngasih hantaran balik gitu. Hantaran balik itu memang dikasih di belakang karena kalau di tengah kayak ngusir gitu. Jadi memang taruhnya di belakang dan itu kayak farewell gift gitulah gitu. Nah, hantaran juga kita udah set ya. Betul, hantaran itu kita agak, kalau misalnya kita lihat punya orang tuh kayak dihias-hias sampai kayak kotak-kotak bening gitu. Kalau kita benar-benar biasa aja sih. Kita ya compang-camping sih. Cuman kayak apa ya? Lebih jelek daripada hampers bahkan. Kayak orang sakit, kayak ada orang sakit kita bawain barang. Jadi kalau dari Anissa tuh dia bawain gue rendang neneknya yang emang signature dishnya neneknya dari Medan. Rendangnya jadi bumbunya kering gitu, super enak. Terus dikasih buah-buahan ini bahkan dia beli sendiri. Iya. Dia beli sendiri, pesen di mana? Tokopedia ya? Pesan di Tokped. Iya, pesen Tokopedia. Pirnya udah jelek sayang. Sorry. Habis itu satu lagi apa ya? Satu lagi kue basah ya. Kue basah. Itu kuenya menurut gue yang paling enak. Terutama yang warna hijau tuh enak banget tuh. Iya, enak. Kan itu kan sama kue apa sih itu? Nggak tahu, lupa namanya apa. Enak itu. Tapi itu sama kayak kue hijau yang ada di snack box pas datang. Iya, parah itu enak banget. Nah, kalau dari gua agak overboard sih. Iya, ternyata dari lo, makanya keluarga gue tuh kayak Tante Win kayak ngamuk gitu kan. Kayak, kenapa lu bawa segini gitu. Gue sama sekali gak megang, gak ngurusin. Gue pokoknya kasih ke nyokap gue, karena nyokap gue yang senang kayak gini-gini. Jadi mah aku bayarin aja, terserah mama maunya apa. Terus jadi nyokap gue tiba-tiba berlebihan gitu, dia beli makanannya kan emang kita tadi ya gitu, makanan berat, kue-kuean sama buah-buahan. Nyokap gue beli makanan beratnya 2 lauk, ikan balado, ya ikan balado kayaknya deh itu. Oh, balado. Ikan balado sama pepes ikan. Terus kue kering, kue basah sampai 2 tampah. Kue basah itu Tante Dewi berlebihan. Jadi ada iparnya nyokap gua, dia juga senang acara-acara keluarga gini, senang ribetin. Senang ngejamu benar. Jadi dia tiba-tiba kita nitipnya cuma 1, dia beli 2. Jadi banyak banget itu. Real, banyak banget. Nah, terakhir itu buah. Nah, buahnya tuh gue yang pilih sendiri tuh, gue belanja sama tante gua sama nyokap gua, terus kita pilih buah yang gua tahu Anissa suka plus anggur yang gue suka. Karena lo bakal main ke rumah gue terus lo makan. Gue tahu bakal gue makan juga. Pokoknya kalau gue hantaran sih sebenarnya totalnya mungkin sekitar 1 juta sih itu total. Padahal kita agree untuk 500.000 each. Iya. Lu berapa totalnya? Kan gue cuman bayar ini, apa namanya? Oh iya, buah doang ya. Parcel, parcel buah 300.000 nyampe. 300.000 nyampe ya. Gue kalau buah doang 300.000 gue. Tapi berarti lebih worth it gue buahnya ya. 300.000 doang loh gue. Udah sama basketnya loh. Punya gue tapi ada pir Korea yang busuk itu tapi. Iya, tapi nggak busuk, cuman udah jelek banget. Jadi pas sampai rumah Marina tuh sama tante gue dibuka-bukain, dicek-cekin, ini mah nggak pantas nih kamu terima. Sorry. Tapi bercanda, tante gue sayang banget sama Anissa, lebih sayang sama Anissa daripada sama gue. Iya, kalau di tempat lo, pokoknya gue sangat diuntungkan. Iya, Wania tuh suka banget sama lo. Wania yang selalu ngebelain lo. Ya pokoknya untuk hantaran kira-kira habis segitulah kita. Terus mungkin sedikit malfunction ya. Bener, gue telat tadi kan udah dibilang sama Anissa.
Jujur buat gue sih ini sama sekali tidak nerve wracking ya. Mungkin karena gue udah kenal sama semua keluarga dia, keluarga bokapnya, keluarga nyokapnya, gue udah kenal. Jadi gue udah nggak asing lagi di situ. Bahkan sampai sepupu bokapnya yang jadi wali itu gue udah kenal. Jadi gue sama sekali nggak ada rasa deg-degan sama sekali. Iya. Bahkan setelah itu pun gue ngerasa kayak sama aja gitu loh. Iya kayak, benar kayak ini kayak abis ngelewatin apa sih nggak ada apa kayak cuman kumpul keluarga aja gitu. Iya benar. Jadi gue sih jadi gue kebawa santai mungkin, jadi gue nggak ngejar sama sekali keluarga gue. Nah keluarga gue juga orangnya ngaret kan. Jadi mereka agak telat persiapannya, telat datang juga ke rumah Anissa. Jadi gue kayak telat 30 menit kalau nggak salah. Mungkin backstory keluarga gue itu kayaknya agak trauma. Soalnya dulu pernah lamarannya tante gue itu justru keluarga. Tante lo dari mana? Si Antinia. Oh tidak, keluarga dari nyokap lo ya? Keluarga dari nyokap gue. Tante gue itu waktu lamaran justru tuan rumahnya atau dianya itu yang telat. Oh, okay. Walinya tuh telat 2 jam sampai sejam gitu. Oh, okay. Jadi tuh mana keluarga calon suaminya itu tuh emang tipe-tipe yang on time, super ready, nyampe setengah jam sebelum acara gitu. Udah nunggu setengah jam sebelum, terus habis tuh acaranya telat dari starting time-nya gitu. Bagus juga keluarga Om Dito ya. Keren. Terus habis itu yang telat itu jubirnya. Terus habis itu jadinya ya tatap-tatapan aja gitu 2 jam. Terus habis itu kayak udah ketawa-ketawa duluan gitu. Tapi kan kesian juga kan kayak gitu. Makanya mungkin jadinya over prepare gitu sekarang. Gitu. Nah kita ya walaupun over prepare tetap ada yang mau function ya. Kayak gue telat gitu, kita udah sewa AC buat di rumah lu. AC-nya super panas. Mungkin gak usah detail itu ngebosenin. Cuman maksud gue mungkin vendor-vendor kayak gitu lebih ke mungkin karena kita orang yang gak mau ribet, jadi kita sama vendor terlalu percaya kali ya, kayak terlalu kayak ini pasti oke lah sewa AC, what could go wrong gitu kan. Gitu. Ya saya nggak tahu bentuk AC-nya seperti apa, pembuangannya kayak gimana. Benar, kita itu nggak nanya sampai kayak gitu-gitu. Ya mungkin bukan ya kita terlalu santai juga sih. Nah, jadi kita sewa bayar, udah selesai kita biarin gitu. Harusnya ada beberapa yang kita riset dulu. Benar. Terus jadi mungkin kita summarize sedikit jadi ya. Maksudnya gimana urutannya nih menuju lamaran? Menuju lamaran? Gue aja deh kalau gitu. Jadi pertama nih misalnya lu juga mau melalui hal yang sama, mau nikah gitu. Ini pengalaman gue ya, pengalaman keluarga kita. Emang menurut gue sih paling benar pertama izin sih sama bokap nyokapnya. Kalau lu mau ngelamar yang kayak ala-ala film Amerika gitu yang get down on your knees, kasih cincin, itu sebisa mungkin sih menurut gue izin dulu sama bokap nyokapnya. Jangan langsung aja gitu loh. Menurut gue itu kurang sopan sih. Makanya gue ngomong dulu sama bokap nyokapnya. Minta blessing. Nah setelah lamar itu tuh bukan lamaran resmi. Gue gak tahu mungkin beda di kebudayaan lo, tapi di kebudayaan gue itu bukan lamaran resmi. Kita harus lamar lagi secara keluarga. Karena buat orang tua kita itu yang sopan. Satu keluarga datang minta izin, boleh nggak anak saya nikahin anak Anda gitu. Plus doain juga kan. Plus doain ya. Nah habis itu baru deh nikahan. Kayak gitu. Jadi untuk yang bingung ya, mungkin terus abis itu kita ngomongin budget lah. Kita habis berapa kira-kira? Nggak usah ngomongin yang dikasih ya maksudnya. Buat lamaran ya? Iya. Apa aja yang kita sewa, yang perlu disewa? Kita tuh di rumah dia, di rumah Anissa. Tadi kita lupa bilang. Di rumah. Nah kita karena rumahnya jarang ngejamu orang, jadi banyak yang kita harus pinjam harus sewa ya. Misalnya bangku, kita butuh bangku 40 orang. Itu sewa. Kenapa gue 40? Karena kita emang strict 40 orang. 20-20 yang kita undang. Iya betul. Bangku sewa berapa totalnya? Bangku itu satunya kalau gak salah di sini 50 ribuan ya? Enggak kok, 15.000. Oh 15.000 ya? Okay. Pokoknya total yang gue sewa itu adalah bangku, termos buat kopi, terus AC sama meja buat makanan prasmanan gitu. Itu doang deh kayak yang disewa. Nah, itu berapa totalnya? Sejuta nyampe? Kayak 2 jutaan deh. 2 juta totalnya. 2,8 lah kalau nggak salah, hampir 3 juta. Yang mahal di mana itu? Yang mahal pokoknya kalau nggak salah termos, kursi sama meja itu totalnya 1,8. Terus AC
itu 1,1. Yang mahal di AC sebenarnya. AC kita pesen 2 AC 1,5 PK satunya. AC standing gitu, yang portable. Ya, itu juga standingnya yang kecil. Tapi outdoor AC-nya kita kira sambungannya itu tuh pipa kecil, ternyata sambungannya itu pipa besar yang banget. Harus buka pintu lebar. Jadi kan sama aja kan. Bener, kayak angin masuk, anginnya keluar lagi gitu. Itu sebetulnya bisa kita plan dengan lebih baik. Kalau kita tanya gimana. Oke, itu tangent kan. Terus sekarang AC Catering itu dapat harga murah karena alhamdulillah itu adalah mantan pegawainya catering nenek gue dulu gitu. Dan si ibu Tutinya ini kayaknya sih memang kayak berutang budi sama nenek gue, jadi dikasih harga murah. Totalnya itu 1,2 buat 50 porsi. Berapa tuh? 50 porsi tapi udah dapat nasi, buah, kerupuk, terus lauk dagingnya tuh 2 sama sayur. 24.000 per pax. Nah, murah banget. Ya, itu murah kayak banget. lo gak akan dapet itu dimanapun. Kita nikahan gitu aja. Bu Tuti. Iya. Di rumah. Enggak, mesti bawa aja kalau kan bisa. Oh, bisa ya? Bisa ya, tahu. Ntar coba deh. Jadi lebih murah saya. Iya. Iya, oke. Ya udah. Lanjut dulu. Abis itu kue-kuean. Kue-kuean gue gak tahu harga berapa. Itu sumbangan ya? Sumbangan. Bakso juga sumbangan ya? Bakso sumbangan, es kelapa sumbangan. Somai juga sumbangan. Fotografer 500.000 itu temen gue. Iya. Terus ini gue nyediain minuman di cool box gitu, kayak aqua, teh kayak teh bandulan gitu, terus fruity. Itu nggak nyampe 300.000 sih. Jadi sejauh ini tadi total berapa? Totalnya 6 jutaan kalau nggak salah. Itu 6 juta ya. Terus tambah hantaran lu 300.000. Gua itu hantaran kayaknya sekitar 1 juta sih. Tapi itu kan ditanggung masing-masingnya. Iya. Tergantung juga lo mau ngasih apa. Iya, gitu. lo mau ngasih mobil juga boleh kali. Iya. Gue nggak tahu. Iya. Terus apa yang kita dapat dari sini? Yang kita dapat mungkin ya kalau misalnya di kondisi keluarga lo, misalnya kalau kita kan awalnya tuh kitanya nggak ribet tapi keluarga kita ribet gitu kan. Semisal ini terjadi di lo, it's okay untuk bilang ke keluarga lo kalau lo pengennya kayak gini. Bener, gitu. Bener. Menurut gue banyak orang yang udah khawatir dulu, konflik keluarga takut dibajak, takut dibajak, tapi nggak berani ngomong, terus ya udah akhirnya kejadian. Sebenarnya menurut gue, ketika lu mau sesuatu, lu bilang dulu, sampein dulu, you can say no gitu loh. Iya, karena ini acara lo dan lo bukan anak kecil lagi. Bener ya, lu bisa at least tawar menawar lah. Nggak usah lu harus menang atau dia harus menang atau orang tua harus menang, cuman at least cari jalan tengahnya lah. Iya, kayak contohnya kemarin tuh keluarga gue kepengen ada tenda depan belakang. Wow. Gue tuh nggak suka banget sebenarnya, tenda tuh bikin alay. Jadi pada takut hujan gitu kan. Terus gue bilang ya kalau misalnya hujan tinggal pakai payung. Keluarga terbuat dari tisu, dia takut hujan. Iya. Terus habis itu gue bilang gitu, aku nggak mau pakai tenda karena aku nggak mau kelihatan kayak ada acara sebenarnya gitu. Jadi akhirnya mereka mendengar point of view gue dan mereka setuju gitu nggak pakai tenda, dan alhamdulillah hari itu terik banget gitu. Bener. Gitu sih, jadi diomongin aja gitu. Kalau misalnya memang harus berantem ya memang ini jangan sampai ya, cuman memang ini pasti ada resiko berantem. Gitu. Kalau gua makin sadar sih bahwa pernikahan paper lucu banget. Nungging. Gue makin sadar bahwa pernikahan tuh emang bukan acara sendiri sih. Gue nggak tahu kalian mungkin nggak setuju, tapi kalau gue dan Anissa kebetulan kita deket sama keluarga kita yang di luar dari keluarga inti, terutama kalau dari keluarga bokap ya, Tante Wiwin. Kalau gue sama keluarga bokap dan nyokap lumayan deket lah, terutama keluarga nyokap. Dan awalnya juga gue males banget tuh, kayak aduh ngapain sih, gue mikirnya tuh kayak nyokap gue ngebajak acara gue. Tapi kalau gue ngobrol sama keluarga gue, maksudnya, dan gue ngeliat langsung pas kemarin mau lamaran, itu tuh tante gue tuh bener-bener bantu gue dengan sepenuh hati gitu loh, bener-bener mau direpotin dan bener ikhlas tulus mau gue bahagia. Dan gue sadar bahwa mungkin nggak buruk juga sih untuk ngikutin mereka, walaupun nggak sepenuhnya secara jalan mereka, tapi juga ya gue integrasikan lah dengan apa yang gue mau. Ya intinya ngomong, kalau misalnya lu ngomong ya jadi tahu gitu mereka. Ya.
Dan ini juga salah satu lesson learn, jangan renovasi rumah sebelum lu ngadain acara. Jangan mepet maksudnya. Jangan mepet boleh-boleh ya. aja tapi jangan boleh, mepet. boleh. Cuman jangan mepet gitu. Iya. Kalau gue itu di H-1 masih ada tukang, masih masang pintu. Iya bener. Gitu. Cuman untungnya ada tukang jadi bisa bantu ngangkat-ngangkat sih. Iya, cuman plusnya jadi Gitu. bagus banget sih rumah lu. Iya sih. Gitu. Oke, itu aja lah apalagi. Iya sih paling itu. Cuman ya terharu juga sih yang awalnya gue oposisi banget sama keluarga nyokap gue yang gue anggap sebagai ribet gitu-gitu. Tapi ternyata ya terharu juga ngeliat Antinia bantuin gue sampai malam waktu di H-1. Sampai setelahnya juga. Iya setelahnya Setelah juga. itu dia bantu beres juga loh. Yang lain Iya. pada pulang cuma Antinia, Om Dito Om sama Dito. Tante Wiwin yang Iya bantu. sama anak-anaknya juga ada. Iya, hebat, mantep, respect. Iya respect banget. Capsir bos. Ya itu lesson learn-nya ya. Habis itu mungkin ya kita nextnya udah pasti persiapan nikah sih dan persiapan bulan madu ke Jepang. Iya. Itu mungkin satu episode sendiri aja lah. Iya karena belum ada apa-apa. Iya kita belum tahu. Iya. Yang jelas kita harusnya diet nih, cuman kita nggak diet. Gimana nih? Kita mulai lagi yuk. Ayo. Minggu depan ya. Iya. Hari Senin ya. Iya salaman dulu. Salaman ya. Kalian Ini real saksinya. salaman ya. Kita Iya. udah salaman kedua kali nih kayak gini. Iya benar. Benar. Ya lu juga dong. Lu Iya. juga ingetin gua, maksudnya lu juga ingetin gua, lu malas ngingetin gua sih. Lu malas ngingetin gua tuh biar gua nggak diet dan lu juga jadi nggak diet. Enggak juga. Masa? Karena gue nggak tahu boundaries diet lu tuh gimana. Gua udah bilang makanan Teh Devi 2 kali udah nanti aja. Tapi kan kalau Sabtu Minggu kan nggak ada Teh Devi. Ya gua makan 2 kali tapi maksudnya yang gua lebih penting olahraganya sih sebenarnya. Oke. Itu yang harus tuh balik lagi. Baliklah kita udah punya resolusi 2024 tuh udah bagus loh kita di awal jangan sampai kelepasan. Iya. Dan orang-orang udah bilang kita kurusan. Iya, benar. Kita harus lebih kurus lagi daripada itu. Bener, kita dikatain pasangan gendut sama keluarga kita. Iya, jangan mau Sama tante jadi gua. pasangan gendut. Kita nggak jadi pasangan gendut nanti. Sekarang sih pasangan gendut. Tapi nanti waktu nikah enggak. Oh iya, pasangan agak gendut aja lah. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ya pokoknya nanti kita ada episode khusus lah. Udah gitu subscribe dong. Kita belum punya subscriber Iya nih. sedih, tolong dong yang like videonya cuman gue sendiri. Iya, masa nggak seru sih? Kalau nggak seru kasih tahu lah kenapa nggak serunya. Iya. Harusnya Atau perlu kita adain giveaway. Giveaway kucingnya lagi tidur kasihan. nanti harusnya kita mungkin bikin TikTok juga saya nanti diedit di. Iya, Kak Bella tuh udah bilang, atasan gue bilang katanya mana nih bosen pacaran gitu. Gue udah nge-follow. Lo katanya bikin yang lamaran. Iya, cuma lupa. Cuman kita bikin deh abis ini persiapan nikah gitu. Ya boleh. Sama diet journey. Ya boleh. Ya udah. Lo yang ngerjain lah, males gua. Ya udah, kan udah ada HP baru. Udah ada videonya juga. Iya benar ini kan modal. Iya. Bisa gue suruh berarti. Oke lah kalau gitu, itu Oke. aja. Bye bye. Doain ya. Dan juga nanti yang orang-orang di luar sana, orang yang nonton kita yang 0 viewers itu, semoga lancar-lancar kalau emang mau nikah. Semoga tidak banyak konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam lah. Kan gue ngomong ke mereka bukan ke lu. Ya tapi gue harus jawab kalau nggak ntar dosa. Mereka yang harus jawab biar mereka nggak dosa. Ya Udah. Bye.